Saya mau tanya nih, nasib Hilgers ini bagaimana? Hilgers kan di rumors, bahkan sampai tadi juga banyak yang menanyakan kan, rumors dia akan keluar mungkin Crystal Palace, tapi apa mungkin ya ke sana. Ya, kita sih berharap kalau dia dapat klub yang baru cocok buat dia ya. Kita sambut dengan sukacita kan. Iya. Tom Haye yang belum. Tom Haye ya. Kita masih menunggu nih apakah dia bermain di Liga Prancis atau tetap ada di Eredivisie. Pernah rumors terakhir kan dia akan bermain di Schalke kan. Schalke sekarang turun di Bundesliga 2, bukan main di atas kan, sudah turun dia kan. Iya. Schalke. Jadi ya banyak juga klub-klub lain yang di rumors akan bertahan di sana, di Groningen juga katanya dia pingin ke sana ya, kita nggak tahu. Tapi yang menjadi harapan kita boy, bahwa dia dapat klub itu aja dulu, ya kan? Dapat klub aja dulu, pertaruhan. Cuma cuma kalau saya lihat Grosso mereka mengambil ini untuk dia mendapat tempat. Tidak mungkin dia diambil dengan dia back termahal. Back termahal yang pernah dibeli oleh Sassuolo. Itu Jai Ises. Kami hadir kembali di Robola. Buat Anda semua penggemar sepak bola, masih bersama Bung Roni Pangemanan. Bung Roni Pangemanan, apa kabar? Siap. Boy, sehat selalu. Baik. Seminggu sekali kita bertemu di Robola ya. Kita menyapa para penggemar sepak bola. Kita bahas sepak bola luar dan dalam negeri nih. Iya, tapi makin banyak juga kaosnya luar biasa Om Boy ya. Ini. Sekarang lain lagi ya. Ini kemarin Utre. Ini Twente. Kemarin Miliano Jonathans, Ivar. Sekarang ini Hilgers ini. Hilgers luar biasa. Tapi nasib Hilgers bagaimana Bung? Ini karena Bung Ropan singgung saya punya jersey. Saya mau tanya nih, nasib Hilgers ini bagaimana? Hilgers kan di rumors, bahkan sampai tadi juga banyak yang menanyakan kan. Rumors dia akan keluar mungkin Crystal Palace, tapi apa mungkin ya ke sana. Ya, kita sih berharap kalau dia dapat klub yang baru cocok buat dia ya. Kita sambut dengan sukacita kan, gembira. Karena memang FC Twente ini ingin lepas. Ya, ingin lepas Mats Hilgers ini ya, karena mungkin ya. Ini pertanyaannya. Kira-kira penyebabnya apa dia ingin lepas? Padahal kan ini termasuk pemain bagus sebenarnya di belakang. Iya, dia pemain selalu dia Eropa dia diandalkan kan. Ya. Tapi makanya mereka ingin mencari pemain baru untuk mengisi posisi, makanya ingin menjual Mats Hilgers ini untuk cari pemain back tengah lagi. Mungkin ya kita lihat, karena mungkin rentan cedera boy. Itu mungkin rentan cedera. Ya. Pemain bagus, tetapi kalau kaca juga tapi kalau rentan cedera itu mereka berpikir kan untuk bisa menambah durasi dia. Sehingga mereka sekarang ingin menjual cepat, cuma memang belum ada klub yang berminat dari kemarin-kemarin. Sini kan sudah mau tutup di bursa transfer ini kan. Jadi berpacu dengan waktu ini. Sampai di akhir bulan Agustus, ya semoga ada yang bisa berminat dan mengambil Mats Hilgers. Apalagi kalau dia katanya kabarnya bermain di IPL, wah luar biasa. Semakin banyak pemain-pemain kita yang berada di top level Liga Eropa setelah Jai Ises kemarin. IPL. Luar biasa. Saya agak ragu juga, Bung. Oh gitu ya. Dengan kondisi dia yang tentunya mereka akan melihat kualitas pemain mesti betul-betul kalau bermain di IPL. Memang mereka pastinya. Gosip Crystal Palace, gosip mungkin tim-tim lain. Mau bisa saja. Bisa aja mau ke Aston Villa kayak mau kemana ya. Iya bisa saja. Tapi kan kita tunggu pembuktian kan. Nah, berarti kalau Bung Ropan rentan cedera, ada masalah-masalah non teknis juga di Hilgers ini. Agak riskan juga ya kalau untuk putaran keempat. Apakah dia masih akan menjadi andalan kita? Iya, atau dia tentunya terpinggirkan, Bung? Dia tentunya harus bisa menjaga kebugaran fisiknya dengan baik. Jangan sampai dia bermasalah atau cedera. Dan dia kalau memang bagus ya tetap akan dipanggil. Sudah pasti masuk. Cuma untuk menentukan apakah dia masuk di starting 11 itu kan masih tanda tanya. Ya, karena kan selama ini kita tahu bersama di sana kan Jai, ada Yassin Habdar dan Rido yang kuat, apalagi lawan kita bermain di lawan Arab dan mereka tampil bagus kalau lawan Arab, terutama di GBK kan mereka bertiga, Jai, Rido dan Abdana. Apakah Mats akan masuk di situ? Semua tergantung dari Patrick Kluivert. Iya, banyak pengamat di Indonesia bahkan juga di Belanda melihat Hilgers tidak konsisten bermain. Mungkin di Twente juga cedera, di timnas juga seperti begitu. Dan netizen juga banyak juga yang mengkritik permainan dia. Berarti agak-agak sulit dia ya untuk
benar-benar firm di putaran keempat ini, Bung Ropan. Betul, persaingan memang tajam di sana. Tapi kalau untuk bisa mendapatkan tempat itu saya bilang tadi kan, pasti akan ada pertimbangan khusus dari Patrick Kluivert untuk bisa memainkan Mads Hilgers. Karena terakhir kan dicoba melawan Jepang kan, yang kita kalah dengan banyak gol itu. Ya, termasuk melawan Australia juga. Ketika Mads bermain, banyak gol juga yang terjadi di gawang kita. Karena dia kan lebih cenderung untuk bermain lebih menyerang, Boy. Tipikal karakter Hilgers ini. Betul. Dia agak main defense agak dia agak tinggi. Dia lebih suka untuk naik, menyerang lebih cepat. Makanya kan kita bobol banyak waktu kemarin lawan Australia dan lawan Jepang ketika dia bermain di sana. Ya, cuma mungkin chemistry dia di dalam bersama dengan Jay Ises juga belum dapat benar. Tidak sebagus kalau Justin Hubner di sana dan Rido kan. Kita clean sheet melawan Bahrain, kita clean sheet melawan Cina, kita melawan Arab Saudi di Jakarta kan mereka bertiga bermain. Tapi makanya itu ketika Mads ada di dalam selalu kita banyak gol yang tercipta ya di sana. Jadi memang mungkin akan dilihat, bukan dia mungkin pemain jelek, bukan, tetapi mungkin ada sesuatu yang harus dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Bisa melihat di Cina juga ketika dia bermain kan kalah kita waktu di Cina. Jadi memang sehingga banyak netizen yang mengatakan ketika Mads ada selalu kita kalah di timnas, ya tidak pernah menang sejak Mads bermain ya, kalau bermain sebagai pemain utama, Boy. Tetapi saya pikir itu hanya satu alasan saja, ya semua tergantung dari kebugaran dia. Tapi kalau untuk memform dia bermain sebagai pemain utama, saya pikir nggak di saat Rido bagus kemarin kan di Liga, lu lihat bermain Rido kemarin bikin gol pertama, dia melawan Persita kan menang 4-0. Ya bukan, jangan lihat Liga Super kita ini, tapi Rido konsisten, pemainnya sangat konsisten. Rido, apalagi Jai saat ini sudah dibeli oleh Sassuolo, naik lagi nama Indonesia, dia ada sana. Justin Hubner bermain di top. Ketika Hilgers tidak ada kemarin, tidak bermain bersama melawan Eliano Reinders, lawan Pexwold, justru Justin Hubner kan main pertama. Justin Hubner kan pemain inti, di Sittard. Berarti kita melihat di FIFA Match Day nanti, apakah Hilgers akan hadir, datang, ya kan kalau dipanggil, atau dia akan dimainkan, itu masih tanda tanya besar. Iya, tapi kalau mau dipanggil, Boy dia akan dipanggil. Pasti dipanggil. Kalau 30 pemain masuk untuk masuk starter itu. Namun kalau di FIFA Match Day bisa saja lawan Lebanon atau lawan Kuwait kan, Hilgers dimainkan bisa saja dikutak-kutik sama Patrick Kluivert. Bisa saja mungkin tuh. Mungkin masuk babak kedua, mungkin itu bisa saja. Tapi kalau bermain di round 4, putaran keempat yang butuh fokus benar, butuh menang. Betul. Karena kita harus menang di putaran keempat lawan Arab dan lawan Irak kan tidak mudah, tidak gampang. Harus pemain-pemain yang betul-betul bagus. Nah itu saya bilang tadi, ketiga pemain itu, Jai, Justin dengan Rido. Dia bermain. Kabar baiknya Jai sudah firm, sudah resmi, sudah legal. Dia bergabung dengan tim hijau hitam ya, Bu. Saya sebutnya tim hijau hitam. Nero Verdi. Iya. Timnya banyak buat kejutan kan. Ini nggak gampang tuh. Cuma semusim di Serie B. Iya. Langsung naik. Juara, Boy. Juara Serie B. Nggak main-main. Juara Serie B. Dan di dalamnya Fabio Grosso kan. Wah. Tahu sendiri dong, bicara Fabio Grosso kan. Ini Anda pasti sakit hati dengan Fabio Grosso. Iya, ini kan? Iya, kita nonton langsung itu. Final Piala Dunia. Semifinal kan. Itu gol dia itu kan, waduh, Boy, di final juga dia, waduh, bermain bagus. Saya tidak menyangka juga kalau dia juga adalah seorang pelatih yang keren lah ya. Iya. Ya kan, seorang Del Piero aja belum menjadi pelatih. Belum jadi pelatih, betul. Seorang Totti saja belum menjadi pelatih. Tapi Fabio Grosso, back loh, wing back ya, flank ya. Flank, di kanan dia. Jadi dia jeli dong melihat Jai, gimana? Oh iya, sebagai pemain belakang dia tahu. Makanya kan yang hebat tuh mereka ambil di tikungan terakhir, Boy. Ketika banyak orang sudah rumor sudah 90% Jai akan pergi ke Torino. Torino kan di utara. Betul. Bertetangga dengan Om Jo punya klub lah. Juve. Kan sudah pasti, sudah nego, sudah secara verbal udah bicara. Orang sudah melihatnya ke Torino nih. Di tikungan akhir diambil sama Sassuolo, Boy. Dia bikin paketnya itu yang bikin mulus. Paketnya kan 8 Jai. Dibikin paketnya jadi 11 juta euro. Plus satu pemain belakang lagi, Valikande. Pemain dari Guinea. Jadi 11. Nggak mungkin Sassuolo mau mengeluarkan uang sebegitu banyak, sekitar
sekitar 100 berapa tuh? 105, Kalau 151 miliar. iya. Kalau Ya. 8 juta euro. 151. Oh, itu sesuatu yang benar-benar dilihat pemain ini memang punya potensi. Iya, makanya mereka merebut itu di race di finish terakhir itu luar biasa. Mereka dapatkan dia. Padahal back tengah kan banyak sebenarnya. Ya, ya. Back tengah banyak. Nggak gampang. Mereka juara di Serie B kok. Jadi punya back tengah yang bagus kan, Boy. Iya, 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 iya. Termasuk yang jebolan Juve itu kan. Ada 2 di situ. Tarik Muharevic kan. Berarti nanti di Serie A musim ini kita akan melihat Jay akan bersaing dengan 4 pemain center back. Iya, 2 diantaranya yang membawa Sassuolo naik ke Serie A. Serie A. Wow. Jadi Muharevic dan Romanya. Dan Romanya, ya betul. Itu Ini aja caps pemainnya 23 dan 28 caps. 28 Berarti caps, pemain ini banget. masuk terus. Inti terus. Makanya ini Masuk, Jay. iya, pertaruhan. Cuma Gimana? cuma kalau saya lihat Grosso mereka mengambil ini untuk dia mendapat tempat. Tidak mungkin dia diambil dengan dia back termahal. Back termahal yang pernah dibeli oleh Sassuolo. Itu Jay Ises. Itu Muharevic di bawah, itu Romanya di bawah angkanya. Jadi kalau dia pembelian begitu pasti mereka incar. Grosso tahu. Kan Grosso melihat dia juga main, dia tahu persis kapasitas dari Jay Ises ini. Gak sembarang orang yang bisa kapten di Venezia, Boy. Yang pernah di Serie A kemudian turun. Yang dari Serie B naik dengan Jay. Untuk jadi kapten dengan 2 pelatih yang berbeda. Paolo Vanoli dan akhirnya Eusebio Di Francesco. Oh, itu dia. Romanista. Romanista. 2 pelatih yang memberikan kesempatan ban kapten di lengan dia. Makanya Grosso incar, Grosso itu bernafsu benar mendapatkan dia. Jadi ketika dia ambil apalagi pemain dengan label pemain termahal, dia pasti akan dimainkan. Kalau bermain dengan 3 back ya itu yang Boy sebut tadi, Muharevic dan Romanya bersama dengan Jay kan akan lebih kuat. Kalau main 3 back. Tapi Grosso kelihatannya ketika menangani Sassuolo di Serie B, dia sering pakai 4 back. Ya terbiasa, dia kan terbiasa sebagai pemain dengan 4 back. 4 back. Dan kalau 4 back pun tetap Jay akan bermain di sana. Mungkin Jay sama Muharevic. Bisa aja. Berarti salah satu pilar di Serie B bisa duduk di bangku cadangan. Bisa aja sebagai super sub aja kan. Atau mereka bergantian. Atau apakah dia apakah dia coba untuk menggeser main sebagai gelandang bertahan salah satu atau di bek kanan, tapi Jay pasti akan tersedia. Nah makanya tanggal 15 ini adalah penentuan buat Jay apakah dia dimainkan melawan Catanzaro. Karena kan nanti di putaran pertama Coppa Italia. Itu lawan Catanzaro tanggal 15 ini lawan Catanzaro. Baru nantinya pada tanggal 23 Boy. Itu pertarungan hidup mati seru. Pertandingan di laga awal pekan pertama Serie A Napoli. Waduh. Jadi Jay ketemu dengan Lukaku, ketemu dengan Kevin De Bruyne. Iya kan? Tapi kita harus ingat semua juga tahu nih penggemar Serie A bahwa Jay itu punya pengalaman di Serie A. Oh iya. Dengan Lukaku sulit. Dan salah satu kenapa Grosso mau mengambil dia karena dia punya pengalaman yang tidak dimiliki oleh beberapa pemain. Lukaku tidak membuat gol ketika ketemu dengan Venezia. Karena Juventus dia buat gol. Iya, buat gol. Itu gol bersejarah dia. Lawan Inter agak susah. Iya. Siapa striker Inter dari Argentina agak susah. Lautaro Martinez kan? Martinez untuk bergerak. Dan ada Marcus Thuram. Ya kan? Iya. Marcus Thuram. Iya di sana. Ya. Dan memang ini rame nih lawan Napoli ini selain Lukaku kan Boy tahu sendiri mereka punya Matteo Politano. Oh iya. Bekas Sassuolo juga. Dulu pernah Sassuolo. Politano. Iya. Domenico Berardi kan. Iya. Kalau bicara bekas Sassuolo ini banyak banget ini. Locatelli, Juventus. Sosa. Iya. Raspadori. Davide Fratesi yang sekarang ada di Inter. Itu atas itu. Dari Sassuolo semua. Dan masuk pemain yang menarik yang Boy sebut tadi menarik. Mereka masuk di tim nasional juga. Francesco Acerbi? Iya. Dan mereka bermain di tim nasional semua. Timnas Piala Champion. Domenico Berardi sampai sekarang masih bertahan dan Jay akan bermain bersama dengan dia. Iya. Ini kesempatan luar biasa. Berardi. Semua bermain bersama Berardi. Sassuolo saya heran, klub yang bagus yang banyak menelurkan pemain yang semua diambil di timnas. Dan selalu menyulitkan tim-tim papan atas kan? Iya. Selalu menyulitkan, membuat kejutan-kejutan. Terkenal dengan selalu menyulitkan tim-tim papan atas. Nah saya pikir Grosso mengambil dia untuk memperkuat lini belakang, Boy. Pertahanan diperkuat, karena dia tahu ini persaingan di Serie A kan. Dia nggak mau turun lagi seperti Venezia kan naik, sebentar turun lagi. Nah Sassuolo ini diinginkan oleh Grosso ketika mereka promosi. Tidak mungkin lagi mereka degradasi lagi kan. Makanya dia taruh pemain belakang. Jadi sekali dia beli di Venezia 2 pemain belakang kan. Valicante 1 dan Jay Ises. Makanya jadi 8 tambah 3 Valicante punya angka jadi 11.
Di atas 208 sekian itu kalau di bahkan ada penambahan 1 juta euro. Jadi 12 kalau Jai dan Valikanen mampu mempertahankan tuh Sassuolo bertahan di Serie A. Tidak turun. Akan tambah lagi. Ada di klausul itu. Dan salary-nya juga pasti naik dong. 20 miliar, 20,1 miliar per tahun boy. Jadi rata-rata per bulan itu 1,8 M lah. Wah. Per tahun. Berarti kalau dia terima per pekan, kan di sana kan terkenal dengan per pekan kan? Iya. Ya 600 juta. 600 jutaan besar, belum bonus-bonus kan untuk dia. Jadi dia back Indonesia paling mahal yang ada di Serie A ya Jai. Dan pembelian paling besar juga untuk pemain belakang ya Jai. Ya semoga dia oke ya tampil. Jadi ada 2 pemain kita boy. Jadi nggak main yang kaleng-kaleng nih. Yang bermain di Serie A. Satu kan Cremonese. Emil Odero. Mereka kan bertemu nanti kan? Mereka bertemu pekan kedua. Setelah Napoli. Langsung ketemu di pekan kedua nantinya. Reuni. Di menit kedua bertarung ini. Wah. Paling enak. Karena musim lalu tidak ketemu. Ya. Karena belum bergabung dengan Cremonese. Masih ada di Serie B. Iya, di Serie B. Iya, sekarang kan? mereka ada di Serie A. Dan menarik kalau bola-bola set piece boy. Bola corner kan Emil yang jaga. Biasa kan Jai ada di sana kan? Jai ada di depan kota. kan? Kalau biasa kalau bola corner kan, wah kita mau lihat apakah dipotong oleh Emil, menarik. Atau Jai tanduk masuk, wah rame itu. Dan satu lagi keuntungan Sassuolo dengan Jai masuk. Sosmed mereka tuh diserbu habis-habisan. Naiknya tuh gila, meledak. Ini salah satu yang juga dilihat oleh Sassuolo. Ini Indonesia ini crazy bola, apalagi pemain-pemain timnas dan ada di Serie A. Yang biasa mungkin penambahan mereka cuma ratusan, ini sudah puluhan ribu. Iya. Puluhan ribu masuk, brus, 50 ribu, sampai kemarin tuh masuk. Jadi mereka heran tuh, memang begitu kan. Apalagi ini kapten timnas Indonesia yang nggak main-main. Jadi Sassuolo tuh memang beruntung bisa mendapatkan dia, tapi langsung naik dia punya orang follow dia. Nah. Masih ada juga hal yang masih kita tunggu-tunggu. Tom Haye belum dapat klub. Ya, Hilgers tadi kita bicarakan. Tom Haye yang belum. Kita masih menunggu nih apakah dia bermain di Liga Prancis atau tetap ada di Eredivisie. Rumor terakhir kan dia akan bermain di Schalke kan. Schalke sekarang turun di Bundesliga 2, bukan main di atas kan, sudah turun dia kan. Schalke. Jadi ya banyak juga klub-klub lain yang di rumor akan bertahan di sana, di Groningen juga katanya dia pingin ke sana ya, kita nggak tahu. Tapi yang menjadi harapan kita boy, bahwa dia dapat klub itu aja dulu, ya kan? Dapat klub aja dulu. Mau di mana ke dia main, tapi yang penting dia ada klub. Kalau dia nggak dapat klub akan susah kan? Dia nggak punya jam bermain, mau jaga kebugaran dia fisik bagaimana untuk bermain di tim nasional kan diragukan juga karena nggak ada klub. Mau tunggu sampai ke Oktober, bagi Kluivert dia susah untuk melihat ini. Sementara yang lain sudah dapat klub. Nathan Cho sudah bermain walaupun di Eerste Divisie, sudah bermain di Tilburg. Kevin Dix bagus. Wah luar biasa. Makin keren. Makin walaupun dia diubah posisinya. Iya. Dari bek kanan dia main di bek tengah. Lawan Brentford di bek tengah. Bagus, draw. Lawan Valencia menang loh boy. Dan dia bikin gol penalti. Kevin Dix kan. Itu luar biasa. Dia baru masuk langsung dapat tempat. Dan dia bisa bermain di 2 posisi yang berbeda kan. Dua-dua bagus sebagai starter. Ini anti klimaks dengan Struijk yang membela Dewa United. Main babak pertama starter. Tapi nggak bisa bikin apa-apa ya. Sulit ya. Main agak melebar ke sayap ya. Karena dia kan memang bukan pemain nomor 9 kan. Dia lebih suka ke flank kan, lebih melebar memang ke pinggir strike. Tapi ketemu dengan yang lawannya kan juga kelas juga boy, nggak kaleng-kaleng. Betul. Malut United kan. Syarat dengan pemain-pemain yang bagus. 4 pemain Opung gawat. Memang gawat emang. 4 pemain Persib itu di situ kan. Itu backbone banget. David da Silva, Ciro, Del Pino kan. Wow. Apalagi ada Sayuri kan. Wah, yang sendiri dengan Yakob main paralel di kiri saja. Itu dia. Itu nggak ada obat itu. Dan Yakob bikin gol kan. Pegang bola udah susah diambil. Dan lihat memang harus ditabrak atau di tackling. Kalau nggak bahaya loh. Bahaya itu dan anak. Gol-gol yang terjadi di gawang Dewa karena bermula dari Yakob tuh ada assist, ada gol dia kan. Dan sampai punya kecepatan memang pas. Yakob ingin memperlihatkan juga bahwa dia siap untuk bermain. Ini kan ada motivasi lain lagi boy. Dia bermain bagus buat Malut,
supaya bisa dipantau dia dan dia ingin dapat tempat di timnas kan. Ya, dan dia layak dapat tempat. Itu bahkan yang diincar untuk dia. 11 pemain utama Untuk pertama dia mereka bisa bermain di kanan. Sangat layak Yakob. Kalau dia konsisten untuk 4 pekan ke depan, saya yakin dan percaya bahwa Yakob akan bermain di kanan. Apapun itu. Iya. Kalau dia tetap, apalagi dia bikin gol terus kan? Iya. Harus, mau tidak mau. Iya. Patrick Kluivert harus bisa melihat itu dan pasti dia akan bisa mendapat tempat. Tinggal persaingan di tengah. Kalau dapat tambahan 2 pemain baru lagi. Rizky Ridho sudah membuktikan konsistensi, kepemimpinan, leadership, dan pemecah kebuntuan. Iya, gol pertama dia kan ke lawan Persita. Susah tuh masuk ke Persita kan kalau kita lihat. Oh iya, di awal-awal kan berat. Sulit. Hanya dari bola dari pinggir itu kan yang dia bisa manfaatkan. Ridho Dia ada di kotak penalti dan posisi ketika gol yang dibuatnya itu gol-gol yang sulit loh. Iya. Bola crossing tiba-tiba dicungkil ada di tiang jauh kanan. Saya pikir bola itu mau diangkat atau mau ditembak atau ke Ridho bolanya kan. Dan dia dibelokin sama Ridho kan. Masuk. Dengan skill yang bagus meneruskan bola itu. Pemain belakang yang punya naluri mencetak gol Ridho dong. Di timnas kan dia sering juga membuat gol. Rizky Ridho. Jadi saya pikir pemain yang bagus. Jadi semua sekarang berlomba-lomba untuk bisa membuktikan. Untuk mengangkat performa mereka agar mereka dapat tempat di tim nasional. Berarti bisa tidak mendahului. Kesimpulan kita memang 3 back timnas itu ya pasti Jai, Ridho sama Hafner. Iya. Maaf. Hafner juga starting kemarin. Iya. Bagus melawan Fortuna. Fortuna Sittard. Betul. Iya kan? Nggak gampang. Kalau Kluivert pakai 3 back, jaminan mutu ini. Jaminan bertiga, kita lihat 3 itu. Karena orang bisa menganggap bahwa Hafner ini di Sittard cadangan. Enggak, pelatihnya memberikan kesempatan langsung dan dia tampil oke. Hampir menang kemarin dia. Kiri ada Verdong, kanan ada Dix kan? Iya. Tengah ada Pelopesi dan Tom Hai. Iya. Sudah. Saya pikir dari skema itu udah ketahuan nih, Mas. Inilah backbone dari lini belakang dan juga tengah kita, Bung. Yang jadi pusing yang puyeng bagi Kluivert untuk menentukan posisi Marcelino. Posisi kalau Miliano Jonatas datang, Miliano Jonatas di mana? Ya. Satu lagi striker siapa yang akan datang itu di mana? Selain Silstra ya. Selain Silstra itu. Kalau Ragnar datang juga jangan lupa. Ya, Ragnar sembuh ya. Sembuh pasti. Dia sembuh. Nah itu di depan itu. Pusing dia menentukan bagaimana tuh. Kalau Yakob bermain bagus kan sudah bahas tadi. Yakob bisa mendapat tempat gimana? Itu yang jadi lihat. Nah ini Alex Pastor yang mikir, Bro. Alex Pastor. Makanya dia berkeliling di Eredivisie dia lihat semua pemain-pemain. Alex Pastor yang memikirkan dan di Lancet juga yang membantu. Iya. Kluivert memutuskan untuk bisa ini. Gitu. Jadi 2 pemain itu arahnya ke situ, Bung ya? Sepertinya. Eliano dan satu lagi lu? Eliano kan disebut-sebut Adrian Wibowo. Disebut-sebut ya. Iya, Adrian katanya disebut. Tapi kita nggak tahu. Biar ketua umum lah Pak Eri akan mengumumkan itu. Cuma kan rumor yang beredar begitu kan. Dinsan Bergen lah, Thijs Dalinga lah, Ilyas Alhaf lah. Banyak lah yang Din nggak ada ininya, nggak ada tanda-tandanya juga, Bung. Kalau Wibowo ini, kalau kita lihat cuplikan-cuplikan pertandingan ininya gayanya emang flank banget ini. Iya. Selalu dari kanan nih sama Eliano nih. Kita kan sebenarnya kan butuh pemain di depan. Karena ketika Ole tidak ada, pas ke operasi itu kan praktis kita butuh pemain depan siapa nomor 9. Yang tersedia ada Maro Silstra. Nah kalau bicara Adrian dan bicara Miliano Jonathan, kan dua-dua bukan nomor 9. Bukan nomor 9. Itu main di flank. Bahkan Miliano tuh bisa attacking midfielder, bisa berdiri di belakang striker. Bisa false nine nggak dia? Mereka ya kecuali main false nine bisa saja. Miliano mungkin dorong ke depan ya bersama dengan Adrian Bowo. Cuma Adrian kan kalau dia bergeser ke sayap kanan posisi dia kan di sana bisa ada Marcelino, bisa ada Yakob. Jangan lupa ada Eliano Renders juga. Jadi persaingan itu ketat. Tinggal pemilihan yang tepat yang dilakukan oleh Alex Pastor dan juga dengan Kluivert bisa melihat ini. Jadi rame untuk posisi depan. Adrian Bowo kemarin bikin gol. Walaupun kalah 4-2 dari Seattle. Dia bermain di Los Angeles FC kan. Iya. Dan masih muda boy, 19 tahun. Postur badan tinggi 183. Oke. Tinggi. 183 orang di sayap. Kaki kirinya gawat. Iya. Kaki kirinya bagus. Nah, kalau dia bermain di sayap kanan berarti dia kayak Robben kan? Iya. Dia masuk cut inside. Inside kaki kiri yang hajar. Dan dia bikin gol salah satu kemarin. 1 gol, mungkin ada 1 assist juga. Makanya mungkin dia salah satu yang diincar. Kalau dia. Kemarin kita lihat Egy main. Iya.
Walaupun diganti babak kedua, kita lihat Kakak Riki juga main. Ini penggawa-penggawa timnas ya, yang diberi kesempatan oleh pelatih. Juga ada pemain U23 yang memang wajib dipasang. Tapi kita lihat Egy sama Kakak Riki agak-agak berat juga menghadapi kakak Sayuri. Iya, agak-agak berat juga. Sampai Kakak Riki potong Sayuri sempat guling-guling itu. Aduh, mungkin mereka berdua bilang minta maaf dulu. Gitu. Tapi memang ada kesalahan juga dari pemain belakang Dewa ya. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo tuh mantan ex Malut. Dia bermain belakang dan dia kan dua kesalahan. Sayuri so hafal. Iya, soal dan dia potong itu kan ada penalti kalau salah tuh atau bagaimana. Jadi dua kesalahan dari dia. Pemain belakang ya sudah risiko lah buat dia. Cuma sayang. Iya. Kita lihat Kakang main juga di Persib, ya kan, dengan penggawa-penggawa baru. Dan tergantikan ya. Tidak tergantikan. Robi Darwis masuk ke babak kedua ya. Iya, Robi Darwis masuk babak kedua. Jadi Beckham di awal ya, Beckham tarik keluar. Penggawa-penggawa timnas yang ada di diberikan kesempatan semua sekarang. Keren, Bung. Keren. Jadi, nah Ramadan Sananta terakhir bikin gol kemarin di Liga Super Malaysia. Iya, bersama dengan Brunei. Luar biasa. Semua berlomba-lomba. Semua ingin menunjukkan bahwa kemampuan menarik. Dan ada sisi bagusnya kan, sisi positifnya di situ kan. Kecuali mungkin Rafael kemarin yang main nggak bisa, mislak agak kurang beruntung di situ. Iya betul. Berapa kali sih dia mencoba melakukan syuting tapi ya berat juga. Karena back Malut. Ini semua mainnya gila-gilaan juga. Iya dong, Malut. Jadi Om Boy yakin kalau Malut ini akan bersaing. Kalau mereka kan konsistensi, Bung. Iya betul. Dan kan, kemarin menang di tandang. Dewa gagal musim lalu. 6 pertandingan tersisa, 7 pertandingan tersisa mereka tidak konsisten sehingga disalib Persib kan. Iya. Berarti memang untuk ini endurance. Karena untuk kan kompetisi. Iya, beda kayak turnamen kan. Ini endurance tahan mesti lama, tahannya kan. Betul. Kalau bermain ini nggak kuat secara dan kedalaman squad itu perlu. Kedalaman squad ya. Makanya itu ditentukan. Persija punya kedalaman squad, Malut mungkin juga punya, Persib. Termasuk Dewa juga sebenarnya punya kedalaman squad. Jadi tim yang punya kedalaman squad yang oke ya. PSN juga, ya kan. Bali United, Borneo kan. Ini menarik, penonton juga bergairah kalau kita lihat ya. Jadi stadion, jadi ini benar-benar kita berharap super semuanya. Liga semua akan jadi super. Arema menang Boy kan? Arema menang juga. Oke, ini baru pertandingan pertama. Kita akan lihat nanti. Iya. Sebelum kita akhiri nih Bung Ropan, U17 bagaimana nih? Hari ini kita main lawan Tajikistan. Dan kemarin saya sempat bicara dengan Pak Zaki sama juga dengan Nova. Ya. Jadi apa? Saya dengan Nova gimana anak-anak? Nova bilang oke, sudah siap semua. Tidak ada target Bung ya? Ya, nggak ada target kan. Ini dianggap sebagai uji coba walaupun ini piala kemerdekaan kan. Tapi Nova bilang ya semoga di sini ada evaluasi yang dia bisa dapatkan, ada pelajaran-pelajaran penting karena menghadapi 3 tim yang lolos ke Piala Dunia semua kan. Tajikistan, Uzbekistan juara Asia U17 dan juga dengan Mali. Semua semua tim yang kuat. Betul. Makanya dia berharap anak-anak juga bisa bermain fokus dan dia bisa melihat kan kekuatan tim ini. Apakah perlu ada lagi penambahan? Karena mereka setelah dari sini akan menuju ke Spanyol untuk tes di sana sebelum balik ke Jogja dan pergi lagi ke Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, kita tunggu pertandingan lawan malam ini lawan Tajikistan ya. Tajikistan yang kita tahu tim senior maupun juniornya ya mereka memang fisik bagus ya kan, karena gaya Eropa kan mendekati Eropa kan Bung. Betul ya. Saya tanya di Novi Kamanov, coach pola strategi udah 3-4-3 lah. Oh 3-4-3. Sama seperti dia ketika dia jadi asisten STY kan. Kira-kira yang Bung Ropan lihat kalau 3-4-3 Matthew Baker ada di antara 3 bisa aja di antara 3 itu atau Matteo bermain didorong lebih ke depan, lebih ke kiri di antara 4 gelandang kan. Di belakang itu kan Iputu Panji pasti ada Nasir Alfredo dan Al Ghassani kalau salah. Dan Al Ghassani kalau salah. Oke. Iya di belakang. Matteo bisa didorong lebih ke depan dengan Evandra, Matteo. Itu bisa. Iya, Evandra. Kan? Oh itu pasti starter itu. Starter itu. Pasti mereka akan bermain. Ilham Ramadona mungkin Nasril Alvaro juga di situ. Nasril. Nah, mereka bisa tampil sampai. Nah, kalau di depan kan rame di depan tuh. Kan ada Fadli, ada Goli ya. Ada Goli, ada Mirsa juga kan? Iya. Nah, itu saya kira akan masuk di starting 11 lah. Untuk menghadapi Tajikistan. Ya semoga mereka bisa memainkan pertandingan yang bagus dan ada hasil positif lah. Dari tim U17 ini. Pengalaman, mereka juga belajar mungkin koordinasi antara pemain dan fisik kali Bung ya.
Fisik, ya. Karena kita pengen lihat anak-anak muda ini bisa bermain 2 kali 45 menit dengan tenaga ya, konsisten. Iya, betul. Dan Nova bilang dia akan melihat itu apa yang dia inginkan dengan game plan dia. Bermain dia akan uji melawan Tajikistan. 3-4-3 tanpa target, pemain-pemain diberikan pengalaman. Kalau bisa semua dimainkan. Iya, pasti semua. 30 dia bawa, dia akan rotasi, dia akan coba main. Ya udah, tergantung pelatih lah. Oke. Kita tunggu nanti malam, Bung Ropan. Bung Ropan, thank you. Sama-sama. Kita akan ngobrol lagi nih. Tetap menarik timnas ya. Kita obrolnya update-nya ya. Iya, kan semakin ramai nih ke atas. Semakin mendekat ini ya. FIFA Matchday sudah nggak lama. Iya, 2 minggu lagi kan sekarang. 2 minggu lagi. Thank you, Bung Ropan. Sama-sama. Sampai di sini obrolan di Raw Bola. Kita akan bertemu lagi di Raw Bola minggu depan. Sampai jumpa.